Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Ahsan selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Sastra di kelas kami, dan yang saya sayangi teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ratu Ayu Wulandari dengan NIM 3 digit terakhir 218 selaku moderator, dan juga teman-teman saya, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jacinda Aurila Sasongko dengan 3 digit NIM terakhir 036. Selanjutnya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Naurata Kalia Zanzabila dengan 3 digit NIM terakhir 199. Dan terakhir saya perkenalkan, nama saya Kirana Udias Putri Mayasari dengan 3 digit NIM akhir 204. Baik, itu tadi kelompok kami. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya, yaitu sosiologi sastra dalam cerpen Juru Masak, di mana potret ketimpangan sosial dan juga relasi manusia dalam masyarakat tradisional ini akan kami bahas dalam bentuk infografis ini yang akan kami paparkan. Yang pertama ada konteks sosial utama, di mana pada cerpen Juru Masak ini teman-teman, konteks sosialnya yang ditampilkan itu berfokus pada ketimpangan sosial yang didasarkan pada status dan juga kedudukan dalam masyarakat. Di mana cerita cerpen Juru Masak ini memperlihatkan bagaimana kelas sosial ini masih menjadi ukuran utama dalam menilai seseorang. Nah, tokoh Makaji meskipun memiliki keahlian dan juga berjasa bagi masyarakat, tetapi tetap dipandang rendah oleh kelompok elit karena latar sosialnya sebagai pekerja. Hal ini juga yang menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang digambarkan dalam cerpen Juru Masak tersebut, penghargaan terhadap status sosial itu seringkali lebih diutamakan daripada nilai moral dan juga kontribusi nyata dari seseorang. Selanjutnya, baik, selanjutnya terdapat bentuk masalah sosial dari cerpen Juru Masak karya Danuri Muhammad. Yang pertama, konflik muncul karena perbedaan kelas sosial antara elit dan pekerja. Nah, di sini menggambarkan adanya perbedaan kelas sosial antara elit dengan pekerjanya. Kaum elit itu bisa digambarkan memiliki kedudukan tinggi, gelar, dan kehormatan. Sedangkan juru masak sebagai pekerja dipandang berada pada lapisan sosial yang lebih rendah. Nah, perbedaan inilah yang menimbulkan jarak dan sikap tidak setara dalam hubungan sosial. Status dan keturunan itu menjadi ukuran utama dalam menilai seseorang, sehingga tercipta ketimpangan dan perlakuan yang kurang adil terhadap golongan bawah. Lalu yang kedua itu ada penolakan hubungan cinta karena latar keluarga. Di sini bisa kita amati di bawah cerpen Juru Masak ini, masalah sosial berikutnya itu juga terlihat dari penolakan hubungan cinta karena latar belakang. Nah, mengapa? Karena tidak terjalin ketulusan dan kepribadian, melainkan dari asal-usul dan status sosialnya. Nah, keluarga dari golongan elit itu menolak hubungan dengan orang dari kelas pekerja karena dianggap tidak dapat menurunkan martabat dan nama baik keluarganya. Lalu, hal ini itu menunjukkan bahwa di dalam masyarakat tersebut, kebahagiaan pribadi juga harus dikorbankan demi mempertahankan gengsi dan tradisi keluarganya. Selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir yaitu pandangan bahwa gelar dan posisi itu lebih penting dari kepribadian. Cerpen Juru Masak ini juga menampilkan pandangan bahwa gelar dan posisi sosial itu lebih penting daripada kepribadian seseorang. Nah, seseorang yang memiliki jabatan atau keturunan bangsawan lebih dihormati, meskipun belum tentu memiliki sifat yang lebih baik. Bisa salin dia berikutnya akan dijelaskan oleh
Baik, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga adalah relasi karakter dan juga struktur sosial. Jadi pada cerpen juru masak terdapat 4 tokoh yang paling disorot. Yang pertama ada Makaji, yakni seorang pekerja atau koki di sana yang sangat dihormati. Nah, relasi dan konflik yang ada di tokoh Makaji itu, ia dipandang rendah oleh elit tetapi dihormati di masyarakat umum. Yang dimaksud elit di sini yang dimaksud adalah Mangkudun sebagai ayah Renggogeni. Selanjutnya, tokoh kedua adalah Azriel yang merupakan seorang anak dari Makaji. Azriel ini merupakan anak Makaji yang merantau dan juga sukses mendirikan rumah makannya sendiri. Relasi dan konflik yang terdapat pada tokoh ini adalah ia menjadi simbol mobilitas sosial. Konflik pada Azriel ini lebih menonjol pada penolakan terhadap cinta karena status asal keluarga. Seperti yang kita tahu, Azriel itu ditolak oleh Mangkudun karena hanya dianggap sebagai anak Makaji, yaitu hanya anak seorang tukang masak. Lalu yang ketiga adalah Mangkudun sebagai elit desa atau tuan tanah. Relasi dan konflik pada tokoh Mangkudun ini adalah representasi kelas atas yang memandang rendah kelas lain meskipun membutuhkan jasa orang tersebut. Pada cerpen juru masak, Mangkudun mengadakan pesta pernikahan yang besar untuk putrinya Renggogeni. Namun banyak tamu-tamu yang tidak suka terhadap masakan tukang masak yang disewa oleh Mangkudun karena bukan Makaji yang memasak makanan di pesta pernikahan tersebut. Yang terakhir adalah Renggogeni yang merupakan anak perempuan dari Mangkudun. Renggogeni di sini relasi dan konfliknya itu merupakan korban dari struktur sosial yang menilai status sosial lebih tinggi daripada cinta. Seperti yang kita tahu di cerpen juru masak sendiri, ayah Renggogeni tidak mengizinkan pernikahan antara Azriel dan juga Renggogeni. Oleh karena itu, Renggogeni merupakan korban dari struktur sosial yang tercipta. Selanjutnya adalah mobilitas sosial, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang keempat ada mobilitas sosial. Meskipun Azriel berhasil mengubah status sosialnya melalui pendidikan dan kerja keras, tetapi tembok tradisi tetap menjadi penghalang yang besar. Dalam urusan pernikahan, struktur sosial seringkali lebih mementingkan silsilah keturunan daripada pencapaian pribadi, sehingga keberhasilan ekonomi saja belum cukup untuk meruntuhkan sekat tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, tadi sudah masuk ke pembahasan nomor 4, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir ya teman-teman, yaitu latar tempat dan juga makna sosialnya. Di mana latar cerita cerpen juru masak ini berada di Desa Lareh, Panjang, yang memperkuat gambaran masyarakat di sana, di mana masyarakat di sana itu masih memegang teguh tradisi dan hierarki sosialnya. Nah, kehadiran acara kenduri besar ini juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tokoh elit desa serta ketergantungan masyarakat terhadap keahlian Makaji yang menunjukkan adanya pembagian sosial yang jelas antara kelompok atas dan juga masyarakat biasa. Nah, latar tempat ini juga tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya cerita, tetapi juga menjadi faktor yang memunculkan konflik sosial dalam cerpen tersebut. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.